saya itu ada istilahnya ada penggemblengan dulu di SAC. SAC itu tempat ya SAC itu di situ ada sirkuit kayak sirkuit itu sirkuit dulu dipakai untuk go-kart, balap go-kart dulu. Di sana latihan dasar itu ada beberapa tahap, ya. Jadi nggak cuman sembarang istilahnya itu, tapi ada tahapan-tahapan. Jadi pembelajaran itu yang paling penting, basicnya orang mengemudi itu sebetulnya sama. Baik itu mobil kecil, mobil besar itu sebetulnya sama. Cuman apa yang kita pelajari ini sekarang kita kan dari mobil kecil ke mobil besar itu kan mediumnya. Perbedaannya yang sangat signifikan itu kan mediumnya. Karena kita punya medium yang lebar, 2 kali mobil kecil lebarnya, betul, dan panjang sampai 12 meter lebih. Jadi itulah fungsi untuk pengenalan dasar di SAC. Jadi tahapan-tahapan itu fungsinya untuk itu. Sebagai peserta kursus. Oke, yang pertama itu panjenengan setel dulu untuk apa namanya tempat kemudi ya, yang senyaman mungkin pokoknya. Kira-kira sudah nyaman, oke. Itu oke, sudah nyaman ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak jalan dulu, Mas Wahid ya. Kita akan mempelajari apa aja? Persneleng. Ya, yang pertama itu persneleng dulu. Oke. Persneleng diinjak dulu koplingnya sampai penuh. Oke. Oh iya, tadi untuk starter ya Mas ya, ini maaf, itu kan tadi mati ya, itu mati. Jadi pada saat ngidupkan itu dipastikan ini netral, terus koplingnya diinjak Mas. Ini sekarang kita belajar untuk transmisi. Transmisi itu satu untuk persneleng satu itu ke kiri tapi jangan kementokan, jadi mentok pertama ini karena ada 2 kali mentokan ya. Satu ini ke depan itu monggo silakan top ya, itu satu. Sudah lah. Untuk kemudi kalau misal itu kalau ini bisa dinaikkan ya, ini sudah mentok naik, atau juga bisa diturunkan. Nah, tinggal seleranya bagaimana ya. Ini ya, oke. Apal ya, oke. Kita mulai dari gigi 1. Kita akan masuk putar ke lokasi. Jadi oke, ke depan kita pakai. Masih satu apa 2? Satu aja dulu. Iya, ini kan karena istilahnya pengenalan dulu, satu aja. Ya, pokoknya lah di sini itu pokoknya jangan sampai jenengan itu nginjek atau kena ban. Itu. Pokoknya kalau belok kiri maka jenengan fokus ke spion kiri supaya kirinya itu nggak kena. Kalau ini pasti tadi ya Pak? Pas itu tadi ya. Memang disetting angel ini teman-teman. Iya gitu. Dalam base ini itu hukumnya itu sebetulnya sama ya. Jadi nggak kalau sopir base itu nggak harus fokus ke kaca utama tok, tapi kaca spion dua-duanya ini kanan kiri itu sama pangkatnya dengan kaca depan. Itu karena apa? Karena gimana kita bisa mengetahui panjang unit kita itu ya dari spion. Kalau panjangnya kiri ya dari spion kiri, panjangnya kanan dari sebelah kanan. Jadi kita nggak mengemudikan kepala tok, tapi kita punya ekor. Yang sangat panjang dan betul. Makanya apa? Makanya fungsi dari kaca utama dan kaca spion itu sama. Pentingnya. Betul. Gitu. Oke, kita netralin. Nah, sekarang kita mulai untuk ke transmisi 2, 1, 2 sampai 3. Oke, itu oke. Kita mulai dari persneleng 1 dulu. Jadi kita akan muter-muter dulu. Ini lurus? Lurus aja, lurus. Biar Mas Wahid juga tahu lokasinya seberapa luas ini. Gitu. Jadi kita ini kita pasti itu pertama kali itu kita pengenalan untuk
jalan biasa, ini kan masih lebar-lebar. Ya. Nah, itu fungsinya untuk apa ini? Fungsinya untuk membiasakan panjenengan di perpindahan gigi. Ya. Persneleng dari 1, 2, 3 sampai 4. Sini bisa sampai transmisi 4. Nah, pada saat kita belok ini kalau bisa usahakan ranting itu jangan menyentuh. Bodi, Jangan menyentuh bodi. Haluan ya berarti apa? Iya, betul. Nah, itu ranting kan kelihatan itu. Nah, itu jangan sampai menyentuh. Aman. Iya, aman. Oke. Nah, baik. Langsung nanti kita bisa ke transmisi 3, Pak Mas Fahid. Nah, ini tikungan-tikungan di sirkuit ini itu memang kita namai tadi tikungan 34. Kenapa kita namai tikungan 34, tikungan yang pertama tadi? Itu karena kita pakai transmisi 3 ataupun 4 itu bisa. Oke. Oke. Terus ini barusan ini adalah tikungan 3. Oke. Jadi masih bisa menggunakan 3. Gitu. Oke. Nah, mana yang tikungan 2? Yang tikungan 2 ini sebetulnya ini. Nah, ini langsung kita ke kiri, Mas. Iya. Nah, ini. Iya. Nanti dulu agak berhenti. Ini kira-kira yang bikin tahu nyampe bannya itu nyampe ini nih, nyampe. Mundur. Malah mundur. Dikit aja. Iya. Oke. Oh, ini bisa nih. Jadi untuk perpindahan transmisi Ya. itu ini yang perlu diketahui, itu sangat penting. Itu jangan sampai pada saat di tikungan. Oke. Jadi kita misal ini kan tikungan kecil. Dari misal kita dari jalan raya, dari jalan besar, kita mau masuk ke tikungan yang agak kecil. Wah, berarti ini kan mau pindah persnelengnya. Jadi diusahakan perpindahan persneleng dari 3 ke 2 itu dilakukan sebelum panjenengan itu masuk ke tikungan. Oke. Masuk ke area yang sempit. Ya. Karena apa? Karena supaya tidak mengganggu kemudi. Konsentrasi. Betul, sama tidak mengganggu kemudi. Oke. Gitu. Oke, monggo lanjut lagi. Langsung 2 enggak apa-apa. Kalau nggak tahu itu akan masuk tikungan sempit, berarti setelahnya boleh kan ya, Pak? Setelahnya boleh. Iya, boleh. Yang penting tidak mengganggu konsentrasi. Yang penting ya? tidak mengganggu konsentrasi. Jadi jangan sampai mainan istilahnya Persneleng. kita memainkan persneleng itu pada saat kita mutar setir. betul. Paham, Pak? Iya. Oke, teman-teman, intinya ini masih tahap 1. Saya diminta untuk putar-putar sini sampai saya mahir mengoperasikan gigi persneleng ini. Iya, Nah, betul. supaya menghemat durasi, mungkin kita akan off record dulu sampai saya menguasai yang tikungan sempit tadi. Kalau yang lurus sih kayak gampang. Ya. Tapi yang kanan tadi itu harus kita hancurkan, teman-teman. Nah, Terus masuk sini langsung kanan. Awas jangan sampai ya. Ulangi lagi kayak tadi. Oke teman-teman, sekarang kita di tahap kedua, yaitu penguasaan medium atau ukuran kendaraan. Nah, ini lebih susah karena jalannya sangat sempit. Menurut saya itu sangat sempit karena pas dalam mobil inilah. Iya, betul. Gigi pun harus pakai gigi 2 karena nggak mungkin juga gigi 3 karena nggak bisa kenceng. Nah, ini terjadi kalau dirasa pengoperan persneleng sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan. Sudah bagus. Karena di sini sesuai info dari Pak Yuli dilakukan ketika penguasaan kaca depan sudah berpindah ke kaca spion. Lurus saja dulu, lurus. Aman, lurus ya. Terus Kiri. pelan-pelan kita kirikan. Oke, sebentar. Kita lihat spion kanan kiri sambil diolah, yaitu fungsinya. Apa ini kita nginjak ban depan, kok? Gak apa ya? Enggak apa-apa. Ini memang settingannya rubah karena habis buat road race ini. Biasanya itu dirubah-rubah sama yang latihan road race itu loh. Ini mundur. Oh, mundur. Iya. Enggak, Jenengan beda kan dengan parkir, Ge. beda, Oke, beda ya. Nanti ada sendiri itu. Ye. Tahap 3 teman-teman, maju dan mundur. Justru dibalik kalau di latihan mobil di kita tahap maju mundur itu tahap 2, yang satu kan pengenalan dasar dan maju mundur. Oh ya, tahap maju mundur di tahap 1, tapi kalau di bis malah di tahap 3.
itu kita bikin putaran besar dan putaran kecil. Nah, lokasinya di sini. Oke, 1 kali putaran besar ya. Terus habis gitu kita langsung ke putaran kecil. Putaran kecilnya di sini. Nah, di sini nih. Nah, ini putaran kecilnya. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya Mas Wahid itu tahu rotasinya itu sampai di mana sih ini setir. Kalau tadi kan jenengan belum pernah merasakan ini sampai pol mentok. Nah, ini edukasi ini, pembelajaran ini untuk supaya jenengan itu mengenal sampai di mana sih mentoknya. Gitu, oke. Bismania mabuk. Bismania mabuk. Bismania ke depan, bukan muter-muter. Pak. Enggak kena jauh, Pak. Jauh. Ya, gini. Jadi ini itu di sini, Mas. Nah, ini kan ada garis. Nah, ini kalau muka ini pas garis kayak gini kan ya bisa dibilang udah pas garis ya. Ini muka ini Ya, pas garis itu berarti benar. Gitu. Syukur-syukur ini lebih dari garis. Yang penting jangan kena ban. jangan sampai nabrak. Iya, gitu. Monggo. Oke. Tahap kelima teman-teman, pengereman. Nah, ini sih bisa dibilang nyari sempurna ya. Sempurna karena ini ketemu di sini. Ya, kita coba pelan-pelan dulu nanti. Yang penting startnya pelan-pelan dulu. 2 ya, Mas ya. 2, Pak. Oke ya. 1 kali pengereman ya, Mas. Jangan dilepas terus rem lagi, jangan ya. Jangan. 1 kali pengereman, kalau sudah mengerem ya ndak. Terus jenengan netralkan handrem, jenengan lihat sendiri. Oke? Iya. Tidak, Li. Jelek. Jadi tapi jelek. Jeleknya piye? Nggak halus, masih jauh mas. Gak halus. Nggak halus. Aku lali ngobrol ini. Pengereman 1 kali ya. Oke, Pak. Ya. Lecet. Nabrak. Barusan nabrak. Mudah-mudahan. Gimana? Rasanya wis ora karu-karuan. Aslinya keleh. Rasanya wis ora karu-karuan. Kayaknya nabrak nek semono, tapi kenyataannya enggak. Nggak pas. Pas garis. Oh, Pas Dulu, banget. pas garis dulu. rasanya nabrak rasanya. Ini sempurna ini. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ya. Ulanginnya lain mana? Tadi meneh. Ini kan ditunggu-tunggu, Mas. Makan. Mas Yuli. Iya. Lulus. Jadi lulus. Ini jalan berarti. Anda layak Oke. untuk mengemudikan Dan dari sini sampai ke garasi. Garasi, oke. Ya. Kan tuh Mau Ya. nanti diteruskan mau bikin Jalan YouTube, lebih, bikin Bang. konten apa. Ya. Heeh. Ya. Jadi sudah bisa untuk Mas Wahid sudah lulus ujian praktek dasarnya Siap. di sini, Siap. baru sudah saya nyatakan untuk layak Jalan ke ke sana. jalan raya. Saya beneran deg-degan ini. Terima kasih Pak Yuli. Sama-sama. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Luar bermanfaat. biasa. Amin. Iya. Amin. Yo, sana yo. Deg-degan tenan lho iki tenan lho. Angel iki kok kene. Iya, memang paling susah ini. Tapi ini sangat penting karena untuk pengetahuan bagaimana istilahnya pengereman unit yang jenengan kendarai. Jadi apa supaya tahu, karena setiap masing-masing unit itu kan pasti setelan remnya beda-beda. Iya. Gitu. Jadi Coba.
dianjurkan sebelum melakukan perjalanan jauh, jenengan melakukan istilahnya sedikit manuver untuk pengenalan rem. Gitu. Kalau pindah unit gitu ya. Kan kadang-kadang pengemudi bis itu kan pindah-pindah unit. Kalau yang belum punya batangan kan pindah-pindah unit. Jadi sebelum berangkat itu dicek dulu untuk pengeremannya sampai mana karena setiap unit itu pasti berbeda. Jadi fungsi dari pengenalan rem itu untuk mengetahui. Ya. Siap, foto dulu Pak bersama Pak Yuli. Foto yuk. Sebentar, teman-teman, kalau kalian memang serius ingin menambah ilmu atau menambah skill tentang mengemudi bis, tempat ini Sumber Alam Cruise mengemudi bis Sumber Alam sangat saya rekomendasikan. Kenapa? Saya sebelumnya memang sudah bisa, katakan saya sudah bisa, bahkan saya pernah bekerja, tetapi begitu masuk ke kawah Chandra di mukanya sini, saya benar-benar digojlok menjadi seseorang yang baru, bener-bener barunya apa aja, nggak hanya gaya-gayaan, tapi kamu memang harus bisa, bahkan jika perlu dahan itu tadi jangan sampai kena bodimu, udah itu. Kemudian ngerem, kalian lihat tadi bagaimana perjuangan saya untuk bisa mengerem tepat di garis putih, itu nggak mudah, harus beberapa kali pengujian. Jadi sekali lagi tempat ini amat sangat cocok. Kenapa? Karena 4 jam lebih loh, 11 loh, 4 jam digojlok di Sumber Alam Center tadi, Sumber Alam Adventure Center tadi, itu benar-benar membuat kita menjadi seseorang yang baru, yang penuh dengan kemampuan, skillful, penuh dengan kepercayaan diri. Jadi benar-benar tempat ini sangat amat saya rekomendasikan. Nomornya mungkin akan saya taruh di bawah, bisa juga ke YouTube-nya @sumberalam, IG-nya Sumber Alam. Terima kasih sudah menonton, semoga ini video tetap ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bagi saya ini amat sangat bermanfaat, karena dengan ini saya merasa mental saya mampu, skill saya mampu untuk magang ke tingkat lebih lanjut. Entah nanti saya diterima magangnya jadi pengemudi boleh, co-driver boleh, bahkan tukang cuci-cuci pun saya selalu siap untuk ilmu yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton.